Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini saya bersyukur kembali boleh dipercayakan Tuhan melalui Radio Maestro ini untuk menjadi berkat dalam program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, program ini saya buat agar setiap umat Tuhan tertanam dalam firman. Kita memerlukan segala sesuatu di muka bumi ini, tapi kita mesti mengerti bahwa orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, pasti ditambahkan apa yang baik dalam hidup kita. Karena firman Tuhan bilang langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Karena itu Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah aktivitas dan kegiatan kami masih boleh mendengarkan renungan firman Tuhan yang kami percaya pada hari ini kami akan dikuatkan melalui firman Tuhan. Kami akan diingatkan akan janji-janji Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Betul ada masalah, betul ada pergumulan, betul ada badai dalam hidup ini, tapi kami tahu tangan Tuhan yang kuat. Itulah yang menopang kami dan membuat kami ada sampai dengan hari ini. Karena itu ya Bapa, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58, Rasul Paulus pernah berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena, perhatikan ayat ini, karena kamu tahu, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu, jerih payah saudara dalam berdoa, jerih payah saudara dalam berpuasa, jerih payah saudara dalam menangis dan mengandalkan Tuhan, jerih payah saudara dan kasih dalam Tuhan, dalam mencari Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang sia-sia dalam Tuhan. Amin. Dalam kita mencari Tuhan tidak ada yang sia-sia. Allah tahu pemberian yang terbaik, upah itu ada dalam kehidupan orang-orang yang mencari Tuhan. Dengan demikian akhirnya kita tahu, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Yesus tidak ada kesia-siaan hidup, dan di luar Yesus selalu akan ada kesia-siaan hidup. Mungkin kita belum merasakan, kita tinggal di luar Yesus. Kita berkata, tapi semua baik-baik aja pendeta, semua fine-fine aja pekerjaan. Ya, untuk saat ini mungkin kau merasakan seperti itu. Tapi tahukah saudara, ada kekosongan dalam hatimu yang hanya bisa diisi oleh pribadi itu, Yesus Kristus Tuhan itu, yang bisa mengisi dan memuaskan hasrat kita manusia. Karena itu Rasul Paulus bilang, jerih payah kita dalam kita cari Tuhan tidak ada yang sia-sia. Karena itu, apa dibilang? Berdirilah teguh, jangan goyah. Kalau kita mencari Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Kita beribadah kepada Tuhan bukan berarti masalah pergumulan kita tetap mendadak hilang. Justru terkadang ketika kita mencari Tuhan akan ada banyak masalah, saudaraku, akan ada banyak pergumulan. Tapi Tuhan Yesus bilang, barang siapa mau memikul salibnya dan barang siapa mau mengikut aku, ya harus memikul salibnya dan mengikut aku setiap hari. Amin, saudara. Jadi kita mengerti dalam kita mengiring Tuhan, sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada air mata, tapi ketika kita cari Tuhan tidak ada yang sia-sia. Itu sebabnya setiap hari saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo baca firman, karena kita meluangkan waktu memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia ketika kita mulai berdoa. Mungkin kita berpikir, tapi doa saya sampai sekarang belum menjawab pendeta. Tapi sampai sekarang pergumulan saya masih hadapi. Buktinya saya sudah berdoa puluhan tahun, suami saya belum berubah. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengatur kehidupan kita, bukan kita yang ngatur Tuhan. Bukan berarti kita berdoa lalu kita semena-mena kita ngatur Tuhan. Tuhan, ini jawaban doa yang terbaik loh menurut saya Tuhan. Waktu sekarang ya Tuhan ya. Tuhan harus jawab. No, saudara. Dia Tuhan. Apa yang dia pandang baik,
Itu yang kita serahkan sama Dia. Sehingga akhirnya kita dalam doa-doa kita tidak memaksa, kita tidak ngatur Tuhan, tapi kita belajar berserah. Dan kita percaya doa kita didengar oleh Tuhan. Tapi waktu Tuhan dan bagaimana Tuhan menjawab, itu adalah haknya dan kuasanya Tuhan. Amin, saudara. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 17, penulis bilang begini, saudara. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Apa maksudnya di bawah matahari? Dalam kehidupan ini, di tengah-tengah dunia ini, menjenuhkan, menyusahkan, membosankan. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang dialami oleh pengkhotbah ketika tinggal di muka bumi, ketika ada di bawah matahari, pengkhotbah bilang adalah suatu kesia-siaan. Kenapa? Segala sesuatu yang di luar Tuhan adalah sebuah kesia-siaan. Makanya benar pemazmur bilang, seorang yang mendirikan rumah, kalau bukan Tuhan yang mendirikan rumah, maka sia-sialah orang mendirikan rumah. Ya kan, sia-sialah pengawal berjaga-jaga, kalau bukan karena Tuhan yang menjagai, maka sia-sialah penjaga menjaga segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang kita buat, kalau kita tidak minta Tuhan turut campur tangan dalam hidup kita, maka segala yang kita buat akan penuh dengan kesia-siaan. Orang akan merasakan hidupnya penuh dengan kehampaan, hidupnya penuh dengan kekurangan, hidupnya penuh dengan kekosongan, karena tidak campur tangan Tuhan di dalamnya. Maka segala sesuatu rencana kita bawa sama Tuhan. Dan kita percaya kalau kita turut sertakan Tuhan, baik dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan seharian kita, dalam apapun yang kita rencanakan, saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya kalau Tuhan ada di dalam hidup dan rencana kita, maka Tuhan yang akan mereka-rekakan, Tuhan yang akan mengarahkan, Tuhan yang akan membawa kita masuk dalam seluruh rencananya yang ajaib. Bagian kita percaya, bagian kita berserah, bagian kita tetap andalkan Tuhan, dan kita akan melihat tidak ada lagi kesia-siaan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tahu hidup kita telah ditebus, hidup kita telah dibeli dengan darah yang mahal. Karena itu muliakanlah Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Rasul Paulus pernah bilang hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apa maksudnya? Kalau saya masih diberikan kesempatan untuk hidup, berarti hidup saya milik Kristus, hidup saya milik Tuhan, dan saya harus bekerja memberi buah, menghasilkan sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Tapi sekalipun saya dipercayakan untuk tidak lagi ada di muka bumi ini, dengan kata lain saya sudah meninggal, maka saya percaya itu merupakan sebuah keuntungan. Tapi kalaupun saya harus dipercayakan hidup, maka saya hidup untuk Kristus karena saya sudah diselamatkan. Dengan demikian tidak ada lagi kesia-siaan hidup. Kenapa? Karena kita hidup mempermuliakan Tuhan, dan kita hidup menjadi berguna bagi sesama kita. Dan segala sesuatu yang tidak ada Tuhan di dalamnya akan masuk dalam kesia-siaan hidup. Jangan biarkan hidup kita sia-sia. Jangan biarkan hidup kita hambar. Jangan biarkan hidup kita tidak berguna bagi sesama. Tapi jadikan selama kita hidup ini, hidup kita berguna bagi sesama. Jadikan hidup kita selama kita masih hidup di muka bumi ini untuk tetap terus ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, bukan karena amal ibadah kita diselamatkan, tapi karena kasih karunia Tuhan. Karena itu bagian kita miliki hidup yang berguna untuk sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat benih firman-Mu yang hari ini kami dengar. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami boleh memiliki hidup yang berdampak, hidup yang berguna. Kami tidak mau memiliki hidup yang penuh dengan kesia-siaan, karena di luar Tuhan, di luar Kristus, kami berjalan dalam kesia-siaan dan kehampaan. Tapi Yesus adalah hidup, dan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kami percaya di dalam Yesus ada keselamatan. Kami percaya dalam Yesus ada keselamatan. Kami percaya di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Sobat Maestro dimanapun mereka berada, Allah yang memberkati. Kalau hari-hari ini mereka merasa sia-sia apa yang mereka usahakan, Tuhan biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan, sehingga apa yang mereka anggap sia-sia itu tidak menjadi sebuah kesia-siaan, tapi menjadi sesuatu hal yang berharga, sesuatu hal yang berguna bagi diri mereka maupun bagi orang banyak. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.